Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran fisika. Oke, di kelas 8 ini yang pertama kita bahas adalah tentang gerak dan gaya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian gerak ya. Suatu benda dikatakan bergerak jika ya, berubah terhadap suatu titik acuan ya. Ada perpindahan posisi ya. Jadi suatu benda dikatakan berpindah terhadap titik acuan jika terdapat perubahan posisi. Lanjut. Nah, gerak suatu benda itu bersifat relatif ya. Jadi tergantung pada pengamat dan titik acuan yang digunakan. Contoh, Nadia berada di dalam mobil. Nah, melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan. Nah, pengamat di tepi jalan melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobilnya terhadap sebuah kota. Nah, dia sedang berada di mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak terhadap arah yang berlawanan dengan Nadia. Jadi tergantung pengamat dan titik acuan yang digunakan. Jadi gitu. Kalau kita melihat acuannya pengamat, maka terlihat bahwa Nadia bergerak terhadap si pengamat. Nah, kalau acuannya Nadia bergerak terhadap si acuannya Nadia berarti pengamat bergerak terhadap si Nadia ya. Tuh. Tapi gitu, kira-kira Nadia bergerak nggak terhadap mobil? Nah, Nadia tidak bergerak terhadap mobil karena tidak ada perubahan posisi Nadia terhadap mobil. Kalau terjadi perubahan posisi ya mungkin mobilnya udah sampai mana, Nadianya ketinggalan. Oke. Itu tentang gerak bersifat relatif. Nah, kalau ada misalkan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, termasuk matahari bergerak terhadap bumi nggak? Nah, karena pada dasarnya yang bergerak adalah bumi ya, gitu. Maka gerak matahari tersebut namanya gerak semu atau gerak tidak sebenarnya ya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis gerak ya. Satu benda dapat melakukan beberapa gerak. Nah, kamu jalan-jalan di kelas. Nah, di sakumu ada pena, sambil berjalan lempar dan tangkap, hapus, diulang. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ini penjelasan yang tadi. Pena bergerak nggak terhadap kamu? Gitu. Nggak. Kenapa? Jarak antara kamu dan pena tetap, kan penanya tetap di saku gitu. Nah, jadi itu tidak termasuk gerak. Kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Nah, karena kamu berjalan kan itu. Penghapus dikatakan melakukan dua macam gerak, yaitu gerak terhadap kamu dan gerak terhadap dinding kelas. Nah, gerak menurut keadaan benda. Nah, ada gerak sebenarnya, yaitu ya gerak yang sebenarnya gerak gitu ya. Gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi terhadap titik acuan. Nah, yang kedua adalah gerak semu. Ya seperti tadi, gerak matahari mengelilingi bumi seolah-olah ya. Nah, gerak semu ini diakibatkan karena keadaan si pengamat sedang berada di suatu sistem yang bergerak. Kita kan katanya di dalam bumi gitu ya, yang sedang berputar tanpa kita rasakan. Nah, di contoh lainnya gitu, kita naik bus pohon-pohon di jalan seperti bergerak meninggalkan kita gitu, padahal kita yang bergerak kan meninggalkan pohon. Itu namanya gerak semu. Nah, gerak menurut lintasannya, gerak lurus, itu gerak menurut lintasan berupa garis lurus. Yang kedua gerak melingkar ya, gerak berupa gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran ya.
Contoh, kamu lagi megang ember, kamu tali, terus embernya kamu puter, nah muterin kamu gitu, kamunya juga ikut muter. Kemudian gerak parabola, ya. Gerak lintasannya berbentuk parabola. Contoh paling gampang misalkan rudal, ya. Dia akan naik ke atas, turun lagi ke bawah, gitu ya. Itu contoh paling gampang ya. Gerak tidak beraturan ya gerak yang lintasannya tidak beraturan, tidak usah dipikir itu ya. Oke, kelajuan dan kecepatan. Nah, jarak itu dihitung dari seberapa jauh itu geraknya, jadi jumlah lintasan yang dilalui ya. Nah, kalau perpindahan adalah perubahan posisi dilihat dari titik awal dan akhir ya. Itu jarak dan perpindahan. Nah, contoh nih, kamu muter dari sini nih, dari sini muter ke sana. Nah, yang kamu putar ini adalah namanya jarak ya. Atau muternya cuma sampai sini aja lah, ini titik awal, titik akhir. Nah, muter sampai sini. Nah, jaraknya itu yang kamu tempuh semuanya namanya jarak. Kalau perpindahan itu cuma dilihat dari awal sampai akhir ya. Itu perbedaannya. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh suatu benda dalam tiap satu waktu. V S per T ya. Mungkin waktu SD jarak dibagi waktu gitu. Kecepatan di sini rumusnya gitu. Sama, cuman kalau di fisika kan kita pakai simbol-simbol gitu. Jadi V sama dengan S per T. Dimana V satunya meter per sekon, S meter, T adalah waktu time ya. Kelajuan rata-rata atau kelajuan tetap ya. Kelajuan gerak suatu benda di mana setiap bagian jarak itu ditempuh waktu yang sama. Nah, untuk rumusnya adalah V sama dengan jumlah dari semua jarak dibagi jumlah semua waktu. Nah, ini rumusnya. Kelajuan rata-rata. Oke. Nah, ini konsep gerak ya. A melangkah 100 meter ke kanan. Nah, 100 meter ke kanan, kemudian melangkah ke kiri 50 meter. Nah, oke. Kalau ditanya jarak, berarti dia udah jarak jalan dari ke sana 100 dan ke sana 50. Jadi jaraknya adalah jarak yang ditempuh adalah 150. Cuman kalau perpindahan dilihat dari posisi awal, dia hanya berpindah sejauh 50 meter ya. Jadi kalau jarak 150, kalau perpindahannya cuma 50. Nah, kalau mencari kelajuan ya berarti jarak dibagi waktu, berarti 180 dalam waktu 25 sekon, berarti 150 bagi 25 berarti 6 meter per sekon. Nah, kalau perpindahan ya, perpindahannya tadi kan 50 meter ya. Jadi kecepatannya 50 meter dibagi 25 sekon, jadi 2 meter per sekon. Jadi tahu ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kita lanjut ya. Jadi kelajuan itu berbeda dengan kecepatan ya. Kelajuan itu bersifat skalar ya. Artinya hanya memiliki besar, tidak memiliki arah. Nah, kalau kecepatan besar berpindah satu waktu, kecepatan vektor nih, memiliki besar nilai dan juga arah. Oke. Sekarang gerak lurus ya. Nah, pernah mainan begini? Nah, lintasannya lurus. Nah, oke. Nah, papan unsur diberi kemiringan kecil sehingga kereta atau bergerak dan kelajuan tetap. Ini udah disetting kelajuannya tetap ya. Nah,
Oke, kita mati papan ini troli bidang-bidangnya. Papan luncur sudah diberi kemiringan kecil sehingga troli bergerak dengan kelajuan tetap. GLB itu syaratnya adalah kecepatannya tetap ya. Jadi dalam gerak lurus peraturan titik-titik ya, pada tiga rtem ini jaraknya sama ya. Lanjut, kalau ini kemiringannya diperbesar ya, dan titik rtem-nya dirapat menjadi jarak ya. Oke. Percepatan ya, kereta troli sehingga ke bawah, jarak ketukan pada kereta semakin lebar ya, menunjukkan kecepatannya semakin besar. Kereta ini telah mengalami percepatan ya. Di percepatan itu adalah besarnya pertama percepatan tiap satuan waktu. Percepatan disimpulkan A sama dengan V dikurang V0 dibagi T ya. A percepatan contohnya meter per sekund kuadrat, V ini adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan itu waktu ya. Kemudian dirumuskan V kecepatan akhir itu V0 ditambah A kali T ya. Nanti untuk contoh-contoh soalnya kita bahas selanjutnya. Kemudian ada rumus percepatan ST yang mana V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini untuk yang dipercepat ya. Untuk yang diperlambat nanti dikurang rumusnya. Jadi ini sudah GLBB, sebuah peraturan, jadi dibagi dua, diperlambat dan dipercepat. Contoh, kalau dipercepat itu bagi kamu lagi naik motor kamu gas, kalau berlaku slow dan diperlambat itu contoh kamu naik motor kamu rem. Itu aja contoh gampangnya. Jadi gerak lurus peraturan adalah gerak yang dengan lintasan lurus, kelajuannya bertambah secara teratur. Ini di GLBB dipercepat. Nah, kalau GLBB diperlambat, gerak benda dan lintasan lurus dan kelajuan berkurang secara teratur ya. Jadi ada dua, gerak dipercepat dan gerak diperlambat ya. Contoh gerak dipercepat itu benda jatuh bebas, contoh seorang anak jatuh dari lantai 45 ya. Buah kelapa jatuh dari pohon gitu ya. Kemudian contoh gerak diperlambat, contoh ini gerak yang arahnya ke atas ya, kita melempar bola ke atas sebagainya, bola menggelinding di atas pasir, sepeda melewati tanjakan, itu adalah gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Kalau dipercepatnya ya kalau ini nanjak berarti yang sepeda turun gitu ya contohnya. Oke, kira-kira cukup sekian dulu untuk materi gaya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.